biha harral waba illa hatimah al-Mustafa wal murtado Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Selanjutnya pembacaan doa bersama dilanjutkan dengan bacaan kitab tafsir Al-Quran. Namanya kisah semuanya kami persilakan. Terima kasih Ustaz Sugiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa na'udzu billahi min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Amma ba'd. Kepada seluruh konco-konco grup ngopi, alhamdulillah kita semuanya dapat berkumpul kembali dalam Asrarudinan, dan berikut juga dimohon keikhlasannya penggalih nanti kita tahlil bersama walaupun bil ikhtifal ikhtisar memperingati 100 hari meninggalnya bapaknya Mas Robi, menika almarhum Bapak Mugiono bin Rana Santika. Mas Robi
yang mudah-mudahan almarhum dipun terima dari Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan segala dosa-dosanya, dijemparkan maghfirahnya. Allahumma Amin ya rabbal alamin. Seterusnya mudah-mudahan kita semuanya selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang nanti pada suatu saat nanti mendapat syafaatnya beliau pada yaumul jaza. Allahumma Amin ya Dari itu mari kita bersama-sama ucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan insya Allah pada malam hari ini juga nanti kita pengen istiqomah juga nanti menerapkan mahalul qiyam ketika kita sudah selesai ngaji tafsir ya, kita berpamit, kita mahalul qiyam berdiri semuanya, sholawat yang minimal 2 putaran, kita istiqomahkan. Sholatnya sama seperti yang tadi itu yang terakhir, sallallahu alaihi Muhammad. Ada tambahan apa perlu saya ini? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Monggo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini, ya muhayyar ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallu ala Muhammad. Sallu alaihi. Ya Rabbi sallu alaihi. Itu nanti yang dibaca ketika kita mahal qiyam, ketika pamit. Jadi berarti nanti yang salaman yang paling dari pol sana mupeng ke sini. Tapi itu disolawatkan dulu, selesai 2 bait itu baru mupeng dan 1 solawatan lagi. Kita istiqomahkan. Itu saya belum perlu cerita fadilahnya. Intinya ketika sholat itu jenengan caranya ya, caranya itu tarik nafas dulu, kita konsentrasi pada satu titik
nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisi dengan rasa tresna, diisi dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Itu nanti kalau kita ceritakan fadilahnya, mbok jenengan belum maksanya lah, mbok nanti banyak permintaan yang enggak. Intinya permintaannya pasti bagus, tapi kita tanamkan dulu rasa cinta. Itu kalau dikisahkan fadilahnya sungguh luar biasa, sangat luar biasa. Insya Allah apa lagi tadi sholat tadi ya? Insya Allah. Dua bait kalau nggak salah itu. Monggo kita berlanjut untuk keluarga besar Mas Rofi. Nyun ikhlasan penggali mengirim tetua kangge arwah ingkang sampun sumaring menika satu Bapak Mugiono bin Rana Sintika, Mbah Rana Sintika, Mbah Sarki, Bapak Mujiono Bapak Mujiono bin Ahmad Qadiri, Mbah Sudira bin Wisalto, terus Mbah Purwito, Mbah Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا
سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على بدر الدجال سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومن كلماتك كل من ذكر ذلك وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
Subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim. Al-Fatihatu ila Imam Mahali Jalaliddin rahimahullah wa ila Imam Suyuti lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wali walidayya walil mu'minin. Amin ya rabbal alamin. Monggo silapi ngopi dodong mburi. Sebenarnya kopi itu. Ya pinten nggih 146. Silapi ngopi mau nggih? Nggih. Mawon. Ngopi ngolah pikir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات إن الله أينما يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. قالوا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. Pun kula maos monggo sedaya dipun semak. Ngapunten, saya hanyalah manusia biasa, tak luput dari kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina utai wong akeh iku ataina paring sapa ingsun hum ing alladzina ingsun Allah maksudipun paring al-kitab ing pira-pira kitab ya'rifuna kang padha ngawruhi sapa alladzina hu ing kitab hu ing kanjeng Nabi iki saged kitab saged niku domire saged kanjeng Nabi. Masalah ini menjelaskan lagi kitab menika menjelaskan tentang kanjeng Nabi. Nah, tafsir jalan ini menjelaskan ugi tentang iki. Napa isi kitab ini pun ayyi Muhammadan wonten asma nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna kaya uliye ngawruhi sapa alladzina ngawruhi abna'ahum ing pira-pira putrane alladzina. Ai binatihi tegese kelawan sifat-sifate nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut dalam pira-pira kitab alladzina. Ola ngendika sapa Ibnu Salam ini Abdullah bin Salam. Ini orang Abdullah bin Salam ini kisahnya luar biasa. Ini termasuk sahabat Nabi yang hidup dari zamannya beliau menerima kitab Taurat sampai Injil sampai menangi Al-Qur'an. Nanti kita jelaskan dalam tafsirnya. Laqad ngaraftuhu yakti temen ngawruhi sapa bin Salam, Abdullah bin Salam hina ra'aitahu kaya ana ing dalem tatkalane ngoten. Tatkalane weruh sapa Abdullah bin Salam kama a'rafu kaya ulih weruh sapa Abdullah bin Salam kaya ulih lebih weruh atus niku ibni ing kaya ulih weruh ya kama a'rafu kaya ulih weruh sapa Ibnu Salam ibni ing putrane Abdullah bin Salam wa ma'rifati lan ngawuri sapa Abdullah bin Salam li Muhammadin maring Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam asyadun lebih banget. Wa inna fariqan lan teman setune kelompok minhum iku setengah saking fariq layak tumuna yakti padha ngumpetaken sapa al fariq sapa fariqan kelompok niku ngumpetaken al haqqa ing perkara kang bener. Aina tahu tegese sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahum halai utawi fariq kelompok iku ya'lamuna padha ngerti sapa fariq. Ai hadzal ladzi anta alaihi ai hadzal ladzi anta tegese ikilah sira alaihi ing atase alladzi. Mungkin kalau jelasaken tafsiranipun. Al-haqqu mir rabbika. Pun baris-baris nggih. Nggih. Niki ayat 146 Gusti Allah berfirman, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Apa arti ringkasannya? Bahwa orang-orang ahli kitab itu mengetahui sifat-sifat atau ciri-cirinya Nabi Muhammad dalam kitabnya, maksudnya itu lebih mengetahui melebihi
pengetahuan terhadap anaknya. Itu murad dari singkatnya nggih. Berarti sangat-sangat mengerti dan sangat-sangat paham akan ciri-ciri Nabi Muhammad walaupun beliau belum lahir. Jadi ini tafsirannya bina'ati fi kutubihim. Nah itu sifat-sifatnya Nabi Muhammad atau ciri-cirinya Nabi Muhammad yang tertulis, yang termaktub dalam kitab samawi, yaitu ada Taurat. Nah ini kita jelaskan ulang lagi biar paham siapa itu ahli kitab, yaitu orang-orang yang mendapatkan kitab suci, yang memperoleh kitab samawi, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil. Di dalam kitab itu di sini jelaskan, Mbah Imam Suyuti menjelaskan binati fi kutubihim. Sudah tertulis dalam kitab-kitab mereka. Bahkan mereka sudah sangat hafal sekali, sudah sangat mengetahui, paham sekali dengan keterangan di kitab-kitab mereka. Nah, dalam tafsir Jalalain menjelaskan qala Ibnu Salam laqad araftuhu khina ra'aitahu kama arafu ibni wa ma'rifati li Muhammadin asyaddun. Apa maksudnya? Bahwa Abdullah bin Salam, mari kita biar mendalami lebih jauh lagi, menukil dari kitab Dalail itu ada, menukil dari hadis Imam Bukhari, At-Tirmidzi juga ada, dalam tafsir Ibnu Katsir yaitu kitab Bidayah wal Nihayah juga ada, bahwa kisahnya Abdullah bin Salam, sudah pernah dengar ini belum? Belum. Abdullah bin Salam sebelum masuk Islam, beliau bernama Husain bin Salam. Maka ketika masuk Islam sama Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya diganti Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam adalah sahabat Nabi yang umurnya luar biasa, sangat dia itu umurnya sangat panjang. Beliau berdoa karena ahli kitab penasaran, karena dalam kitabnya itu beliau salah seorang yang ngalamin gitu dari kitab Taurat, mendalami kitab Taurat, Zabur sehingga Injil, sehingga ketemu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di zamannya ketika Nabi Muhammad belum lahir, beliau berdoa karena penasaran. Karena dalam kitabnya Taurat, Zabur, Injil itu sudah tertulis sifat-sifat atau ciri-cirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena beliau penasaran, maka dari itu beliau berdoa kepada Allah, memohon agar dipanjangkan umurnya. Dan ternyata benar doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitabnya pun sudah tertulis ciri-ciri yang lengkap. Bahkan ketika Nabi Muhammad hijrah, ketika Nabi Muhammad perang, ketika hijrah ke Madinah pun tertulis di kitab-kitabnya beliau. Kitab samawi tentunya yang beliau terima. Ketika beliau mendengar ada seorang nabi hijrah ke kota Madinah, karena perlu kita flashback ulang lagi, kota Madinah adalah kota yang sangat besar. Waktu itu kebanyakan yang menghuni justru orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sahabat Abdullah bin Salam, waktu itu masih Husain bin Salam, itu penasaran. Bahkan ketika Nabi Muhammad berdakwah, beliau itu mengawasi dari jauhan. Dalam hatinya, apakah ini yang dinamakan Nabi Muhammad yang ada dalam kitab saya? Dalam relung hati beliau begitu. Dalam kitab Dalail menjelaskan, beliau ketika itu menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajukan 3 pertanyaan. Dalam kitab lain ada 4 pertanyaan, tapi yang masyhur dalam kitab Dalail, dalam kitab Bidayah wa Nihayah, dalam hadis itu 3 pertanyaan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Satu pertanyaan apa? Ya Rasulullah, kalau engkau benar-benar seorang Rasulullah, saya mau mengajukan 3 pertanyaan. Kalau engkau mampu menjawab 3 pertanyaan tersebut, saya akan masuk Islam. Saya mengakui bahwa engkau adalah utusan Allah. Baik ya sahabat Abdullah bin Salam. Waktu itu dinama siapa nama engkau wahai penanya? Nama saya adalah Husain bin Salam. Saya adalah seorang rahib, pendetanya orang-orang Yahudi. Nah, apa 3 pertanyaan itu? 1. Apa ciri-ciri hari kiamat? Apa ciri-ciri hari kiamat akan terjadi? Yang kedua, nanti dulu saya lama dalam kelalen tuh. Yang kedua, insya Allah kalau nggak salah pertanyaannya adalah penduduk surga pertama kali sama Allah Subhanahu wa taala akan dikasih apa? Dikasih makanan apa? Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, kenapa seorang anak kok bisa mirip bapaknya dan seorang anak juga bisa mirip dengan ibunya? Itu pertanyaan saya wahai Rasulullah. Karena hanya seorang utusan Allah lah yang bisa menjawab pertanyaan saya ini. Lukman dan masuk akal ya pertanyaannya. Kita kupas pertanyaannya, pertanyaan yang berhubungan dengan hal gaib, dan ada pertanyaan yang berhubungan dengan akademis apa ya, yang berhubungan dengan ilmu lah gitu lah, ilmu yang biologis gitu kan. Itu luar biasa. Karena memang beliau ada Husain bin Salam adalah seorang rahib yang luar biasa yang mampu menghafal Taurat, menghafal Injil. Maka dari itu mengajukan pertanyaan itu, beliau yakin tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu kecuali seorang utusan Allah. Dan seketika itu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaannya. Yang pertama, ciri-ciri hari kiamat datang adalah ketika ada api menggiring manusia dari timur ke barat. Ciri-ciri hari kiamat datang itu sudah tertulis ada dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tentunya hanya seorang nabi yang bisa menjawab. Karena itu hal gaib. Yang kedua, makanan apa yang disuguhkan kepada ahli surga pertama kali makan? Rasulullah menjawab, bagian dari hati ikan. Insya Allah kalau nggak salah itu saya harus menggali lagi itu kitab Dalail kalau nggak salah itu. Tapi insya Allah itu masyhur dan itu di mutafak ittifaq seluruh para ulama. Hadisnya juga ada. Di Al-Bukhari, Muslim juga ada. Dan terus yang ketiga, kenapa seorang anak bisa mirip ayahnya? Nah, dalam jawaban Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjawab, di saat ketika putra jenengan kok mirip dengan jenengan, mirip dengan bapaknya, itu artinya di dalam produksi. Apa pun dijelaskan ke sini. Ya mungkin sing urung tahu praktek ya belajar. Ya. Ketika produksi ya kayak ini ya, tapi ya jadi perdalam urutan mangsane. Itu artinya yang suaminya klimaks lebih dulu, maka nanti lahir anak itu mirip bapaknya. Walaupun anak perempuan kok mirip bapaknya, berarti bapaknya di sini klimaks duluan. Jadi secara bahasa biologis, jadi sing apa berdirinya duluan. Itu yang baik. Dan seandainya laki-laki juga mirip ibunya, itu artinya ibunya duluan yang mencapai klimaks. Itu jawaban Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ternyata jawaban itu sudah ada dalam keterangan kitabnya Taurat, Zabur, dan Injil. Maka dari itu seketika itu sahabat Husain bin Salam langsung ngajak salam Rasulullah, syahadat, memohon agar masuk Islam.
Oh ini kalau cerita Abdullah bin Salam sampai suku gak selesai. Sejarahnya luar biasa. Nantilah kita pada saat kita ceritakan lagi untuk yang selanjutnya. Ya salah satunya masih berkaitan dengan ayat ini. Karena beliau adalah seorang rohib yang sangat terkenal. Seorang ulamanya para Yahudi sangat terkenal, sangat disegani. Dan beliau masuk Islam. Dan ketika beliau masuk Islam, maka beliau berkata kepada Nabi Muhammad, undanglah para orang-orang Yahudi ini. Maksudnya masih menjelaskan tentang ayat ini juga. Undanglah para pembesar-besar Yahudi dan masyarakat Yahudi agar datang ke sini biar saya bersembunyi dulu. Nah benar ketika Nabi Muhammad SAW mengutus utusan untuk mengundang para orang-orang Yahudi, dikumpulkan di suatu majelis, ditanya, wahai para orang-orang Yahudi, apakah kalian mengenal yang namanya Husain bin Salam? Ya betul, wahai Muhammad, bahwa Husain bin Salam adalah seorang rahib kami. Beliau adalah ulama kami yang sangat kami segani. Intinya muji-muji yang luar biasa. Namun ketika sahabat Husain bin Salam datang, langsung hadir di suatu majelis itu, sahabat Husain bin Salam bercerita bahwa saya sudah masuk Islam. Apa pendapat kalian? Marilah kalian semuanya masuk Islam, wahai orang-orang Yahudi, karena inna dina indallahil Islam, karena hanya Islamlah agama yang benar. Seketika itu bertolak belakang, berbalik 100 derajat. Yang tadinya memuji orang-orang Yahudi langsung mencaci. Itu sekilas kisah sahabat Husain bin Salam yang telah berganti nama menjadi Abdullah bin Salam. Ini tafsir caranya ada ini. Kalau Abdullah bin Salam, itu Salam di sini. Ini itu artinya keterkaitan juga bahwa Allah berfirman di sini, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Berarti benar. Kalau orang Yahudi itu benar-benar tidak mengingkari kebenaran, dia pasti iman. Tidak beda dengan Husain bin Salam, Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kalau sudah tahu benar-benar mengetahui Muhammad, bahwa di sini jelaskan beliau lebih mengetahui, lebih tahu bahwa ciri-ciri Nabi Muhammad, lebih tahu sifat-sifatnya Nabi Muhammad, melebihi beliau mengenali anaknya, putranya. Secara logika udah bisa dipahami ya. Kita sama anak kita sendiri dari jauh saja, dari langkah larinya, walaupun wajahnya belum jelas, mau kita udah paham. Ya. Wah kayak anakku. Dan dari jauh. Mampunya. Makanya di sini maksud Allah. Makanya kita kupas, mari tafsiran di sini. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Jadi Allah mengibaratkan, menyerupakan atau mengibaratkan gitu. Jadi orang-orang Yahudi atau ahli kitab itu mengenali sifat-sifatnya Nabi Muhammad dalam kitabnya, mengenali ciri-cirinya, melebihi mengenali anaknya. Terus wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan dari beberapa kelompok ahli kitab, ya pastinya tidak semuanya ya. Dari beberapa kelompok ahli kitab itu bahkan menyembunyikan la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, menyembunyikan kebenaran itu. Padahal mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman, Nabi akhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya di sini tafsirannya ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Nah ya'rifunahu
ai Muhammadan, ya kan Dad? Itu artinya apa? Orang-orang yang itu sangat tahu, sangat mengenal. Tapi di sini Allah menjelaskan, menceritakan kepada kita semuanya bahwa orang-orang Yahudi itu mengingkarinya. Orang-orang Yahudi Nasrani itu menyembunyikan kebenaran itu. A'udzubillahi min dzalik. Dan mereka tahu, wahum ya'lamun. Mereka semuanya tahu. Jadi sudah jelas. Mari kita ambil hikmah atau pelajaran dari ayat ini. Apa maksudnya? Bahwa Allah menjelaskan sikapnya orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani itu memusuhi orang-orang Islam. Sebenarnya itu Allah mengabarkan itu kepada kita semuanya. Dari zamannya Nabi Muhammad sehingga zaman sekarang, sehingga sampai kiamat, mereka tetap akan memusuhi orang-orang Islam. Di sini sudah jelas sekali bahwa poin dari ayat ini adalah kebenaran melawan kebatilan. Itu poin yang bisa diambil hikmah dari kita semuanya ya. Makanya jangan kaget, sampai sekarang pun Yahudi Nasrani pasti akan memusuhi orang-orang ya turunannya pastinya. Dari zamannya Nabi Muhammad SAW memusuhi Nabi Muhammad. Dan sekarang orang-orang Yahudi Nasrani pun memusuhi umatnya Nabi Muhammad. Siapa umatnya Nabi Muhammad? Ya termasuk kita semuanya. Grup ngopi, dodongburi. Makanya kita untuk apa ya, menyikapi biar gak kagetan lah kayak gitu. Biar kita pintar, biar kita tahu bahwa kebenaran apa ya maksudnya, yang saya maksud adalah sebanyaknya orang dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini pun, sampai kiamat pun cuma ada dua bagian, ada dua golongan, yaitu golongan yang mengikuti kebenaran dan satu golongan lagi golongan yang tidak mengikuti kebenaran. Monggo ini buat kunci pokok nanti untuk memahami ayat selanjutnya. Insyaallah masih ada waktu nggih. Ini masalahnya nanti ada selanjutnya, banyak orang yang salah menafsirkan ayat, bahaya. Rasibun Minum. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu yati bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Al-haqqu mir rabbika. Al-haqqu utawi perkara kang hak atau al-haqqu ti kebenaran gitu dipaham nggih. Iku kainun tetap, ini kainun maksudnya nggih. Itu kan ada alifnya ya, sudah kainun. Jadi kenapa kok lafal kainun ini muncul? Jadi menurut Arabnya itu al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin taqdimuhu kainun au istaqarrun au sabitun. Tulisan ya be. Iki Mbak Sengira mbok ya ora Lampung. Aku seneng ya kelingan iki. Cupu. Jadi cara lang kitab Alfiyah ini untuk memperkuat apa yang dimaksud ayat menika nanti yang banyak ikhtilaf itu, biar kita perkuat dengan ilmu nahwunya juga. Kenapa ada kainun di sini? Al-haqqu kainun mir rabbika. Kayak macam kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdu sabitun lillah. Alhamdu kainun lillah. Begitu juga ini al-haqqu mir rabbika. Al-jar wal majrur muta'alliqun bi maqlubin taqdimuhu kainun aw istaqarrun aw sabitun. Kata cara Alfiyah ya. Alfiyah apa ya? Andikwa khususillatum bikana aw istaqarra fadri masabana. Alhamdulillah masih ingat itu. Nah, itu cara kaidah nazam Alfiyahnya. Nah, mari kita baca dulu al-haqqu utai perkara hak iku kainun tetap mir rabbika.
saking pangeran sira. Jadi perkara yang hak adalah tetap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takunana mongko aja ana sapa sira. Aja ana iku minal mumtarin termasuk wong-wong yang ragu, orang-orang yang ragu. Aisa kina tegasnya wong kang ragu. Fihi ing dalem perkara kang hak. Ai min hadzal nawi tegese saking ikilah macem bahwa mongko utawi au ai min hadzal nawi bahwa ablahu min la tamtar. Waduh. Jadi ngelang ya. Apa maksudnya ini? Sekedar nggih. Tantangan guys, bengi anak ketemu hal sing angel barang. Dodo mburi. Sambil ngopi lah. Iya. Ya ketemu mantel angel lagi ngosit. Ragu. Ya ragu tadi kan ana masalah tamtar, abdillah, ilmu balaghah maksudnya. Aku nggih. Ai min hadzal nawi tegese saking ikilah macem bahwa mengetahui kalimah fala takunanna minal mumtarin iku ablaghu lebih kuat atau lebih pantas atau lebih indah, lebih cantik, itu balaghah maksudnya tata bahasa. Min latamtar telimbang kalimah latamtar. Oh nggih, paham maksudnya ngaten. Ini ilmu balaghah kayak mau ketemu nahu ketemu balaghah ya sih. Mbok luar biasa. Terus ketemu ilmu nahu, ketemu i'rab, ketemu balaghah. Jadi kudu paham. Mulane mengartikan ayat Quran enggak kita boleh sembah sembarangan. Pakai ilmu. Man arada dunya fa huwa bil ilmi. Man arada al akhirah fa huwa bil ilmi. Man aradahuma fa alaihi ma bil ilmi. Nah, tanpa ilmu ya kita bukan apa-apa. Maksudnya ini adalah ai min hadzal nawi fa huwa terus fala takunanna minal mumtarin. Itu sastra kalamullah luar biasa, balaghah yang pas daripada kalimat latamtar. Dari mumtarin kan tamtar kan latamtar, jangan ragu. Nah ini maksudnya coba jenengan sekarang dihayati. Sudah ada kalimat mir rabbika fala tamtar, mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Bagus mana secara balaghah, secara keindahan didengar. Nah di sini menjelaskan secara ilmu balaghah fala takunanna minal mumtarin itu ablaghu min kalimah la tamtar. Lebih bagus, lebih kuat, lebih sahih, lebih indah dari kalimat la tamtar. Kalau la tamtar kan kalimatnya hanya terdasul, jangan ragu kayak gitu kan. Nah, meskipun walikullin lan iku kadue saben-saben suci ai minal umami tegese saking umat wijhatun utawi arah ai kiblatun tegese kiblat wa utawi umat ya apa kullin wa utawi kullin iku muwalliha ngadepaken sapa Allah ing kiblat. Ai wijhatun tegese madhepi salat ing dalam salate kullin rapi qiraatin suci lan rapi qiraatin dalam qiraat suci muwallaha kalimat muwallaha. Jadi balaghah lagi ini. Ini qiraat. Qiraat tab'ah ini urusannya. Oh nah salah kan maulid. Jadi muwalliha enten qiraat salah setunggalipun malih wa muwallaha. Teng Quran muwalliha tapi enten qiraat malih muwallaha. Wah itu jangan terlalu dalam ke situ jenengan kok orang mudeng juga. Tolong ya. Manterangnya lu memahami. Fastabiku mongko age-age sapa sira atau berlomba-lombalah sapa sira al khairat ing pira-pira kebagusan. Ai badaru tegese age-age sapa sira ila taati maring taat wa qabuli halan rimo ha ing khairat. Ai nama takunu ing dalam sekirane dinggon ana sapa sira yakti nekakan sapa Gusti Allah fikum ing sira kabeh. Yakti nekakan bikum lan sira sapa Allah Gusti Allah jami'an hale sekabehane. Ayu jami hukum tegese ngumpulaken sapa Allah kumisir kabeh yaumul kiamat ing dina kiamat. Fayu jazikum mongko bales sapa Gusti Allah kumisir kabeh bi a'malikum kelawan pira-pira
ngamale sira kabeh. Innallaha yusriku ala kulli syai'in. Ing atase saben-saben suci iku qadirun zat kang kuwasa. Niku tabarukan tetep dipun waos nggih, ngapunten. Samale. Napa menurut dari ayat Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin wa likulli wijhatun al-ayah, bahwa kebenaran itu mutlak dari Allah Tuhanmu wahai Muhammad, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Fala tamtar mumtarin. Dan setiap masing-masing umat, nah ini kan kalau jajanin kayak gitu, dan setiap masing-masing umat itu punya arah kiblat. Maka dari itu berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Nah ini salah pahamnya di sini. Kan begitu. Itu artinya kalau orang yang ahli debat pasti akan membahas ayat ini. Ya enggak? Pemahaman jalan sampai mana coba? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Seolah-olah kalau orang belum paham tafsirnya pasti mau mendebat masalah itu artinya kiblat selain Ka'bah diperbolehkan. Kita apa betul? Setelah membahas masing-masing mempunyai kiblat, ya kan? Kan dalam silakan buka terjemah kalau ada yang baca terjemah. Kan terjemahnya begitu. Setiap orang, setiap umat, setiap masing-masing mempunyai kiblat gitu kan terjemahnya Tad. Menurutnya begitu. Mempunyai kiblat, maka dari itu berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Nah, otomatis di sini kalamullah menjelaskan, menyerukan untuk berlomba-lomba dalam hal kebaikan, seolah-olah kiblat yang selain Ka'bah diperbolehkan. Kita paham nggih? Tanpa ilmu tafsir pemahamannya begitu. Itu artinya kalau kita tidak ngaji tafsir, seolah-olah kalimat kalamullah ini membolehkan kiblat selain Ka'bah. Apa ada kiblat selain Ka'bah? Ada. Dulu kita pernah mengkaji, yaitu kiblatnya orang Yahudi Baitul Maqdis. Kiblatnya orang Nasrani menghadap matahari terbit. Nah itu yang dimaksud walikulli wijhatun huwa muwalliha ini. Masing-masing mempunyai kiblat. Maka dari itu berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Nah kalau tidak dalam ilmu tafsir pemahamannya ya membolehkan kiblat selain Ka'bah. Itu hati-hati. Dalam ilmu tafsir nggak begitu. Di sini dijelaskan, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa ayat ini poinnya adalah hal kebenaran melawan kebatilan. Belum paham ya? Pun saya urai lagi sedikit biar Anda paham. Yang namanya kebenaran dilawan kebatilan. Ini lebih cenderung menjelaskan bahwa orang Yahudi, orang-orang Nasrani memfitnah atau mengklaim bahwa kiblatnya mereka lah yang benar. Itu artinya apa? Mereka memfitnah, tadi sudah dijelaskan bahwa dia sudah tahu kebenaran, tapi mereka sembunyikan. Itu artinya mereka ingkar. Yang namanya kebenaran ditutup-tutupi, yang namanya kebenaran dihalang-halangi. Pertanyaannya apa? Apakah kebenaran itu akan kalah oleh kemungkaran? Apakah kebenaran itu akan kalah oleh kezaliman? Apakah kebenaran itu akan kalah oleh kebatilan? Jawabannya apa? Tidak akan pernah kalah. Dari zamannya Nabi Muhammad SAW sampai akhir kiamat nanti. Pasti kebenaran ditutup-tutupi nanti akan muncul. Kebenaran ditutup-tutupi nanti akan terbukti. Kebenaran ditutup-tutupi nanti pasti akan terbongkar dan wujud bahwa kebenaran itulah yang benar sebenar-benarnya. Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Itu artinya mereka sudah tahu benar bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi mereka tutup-tutupi. Nah, setelah kebenaran itu muncul, bersabuti nyata, grup ngopi semuanya di sini iman
Iman mboten? Iman. Percaya mboten nek kalau Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Percaya mboten? Percaya. Itu artinya kebenaran dari perjuangan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah menang terhadap kebenaran. Nah, setelah itu di sini lo jelaskan bahwa kiblatnya yang betul dari sisi Allah hanyalah Ka'bah. Dan kiblat yang tidak betul yaitu kiblat yang didatangkan oleh para manusia. Nah, setelah Allah menjelaskan kebenaran itu, Allah sudah berfirman bahwa kiblat yang betul adalah Ka'bah. Di sini Allah, ya udah untuk orang-orang yang beriman terutama, fastabiqul khairat. Kalau kebenaran itu sudah jelas, ya sudah, kita mau ngapain lagi? Kecuali kita harus fastabiqul khairat. Nah, itu tafsiran dari walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Mantap, paham belum ini? Jadi jangan ikut terjemahan kalau kita belum paham tafsirannya, repot. Nanti ini buat alat oleh orang-orang yang tidak iman kepada Rasulullah, yaitu yang tidak mau menghadap Ka'bah. Lah kayak orang Kristen kan kiblatnya kemana saja. Nah ini bisa buat pegangan sama orang Kristen kalau memang kita semuanya nggak paham, mereka buat senjata untuk memukul kita. Benar paham benar? Itu artinya, makanya kalau tafsir Quran itu harus runtut dari awalnya. Allah sudah menjelaskan kebenaran yang hakiki, perkara yang hak datang dari Allah, makanya tadi dijelaskan al-haqqu mir rabbika. Jadi ada kainun, itu ketetapan kebenaran yang benar-benar hanya milik Allah. Udah tidak bisa diganggu gugat bahwa Allah menetapkan bahwa ini kan masih menjelaskan tentang peralihan kiblat, dan akhirnya Allah berfirman kiblat yang untuk selamanya sampai hari kiamat nanti adalah Ka'bah. Itu yang benar. Makanya orang Yahudi, orang Nasrani berusaha untuk zalim sama kita, berusaha menyerang kita. Tetap kebenaran itu tidak akan pernah kalah. Di saat kebenaran sudah jelas, kita sudah bagi orang-orang iman terutama tidak ada lagi kecuali fastabiqul khairat. Itu yang dimaksud ayat ini, tafsirannya begitu. Mandal. Paham itu. Yang enggak mandal lagi, insyaallah paham nggih, guru api? Nggih, dada mburi. Nah itu. Terasipun fala takunanna minal mumtarin. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat nggih. Nah, makanya di sini tafsirannya badaru ila taati wa qabuliha. Yaitu tentunya yang taat. Fastabiqul khairat itu tafsirannya untuk orang-orang taat. Siapa itu orang taat? Yaitu yang ittabi kepada Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas sekali tafsirannya di sini. Badaru ila taati wa qabuliha, dan yang taat dan menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Aina matakunu yati bikum, maksudnya apa? Dimanapun kalian semua, ya, yati bikumullahu jami'an, nanti Allah bikumullahu jami'an, Allah akan mengumpulkan kalian semua nanti pada hari kiamat, dan Allah akan membalas. Di sini tafsirannya yajma'ukum yaumal qiyamati fayujazikum bi'amalikum. Maksudnya di sini adalah pada suatu saat nanti di hari kiamat Allah mengumpulkan kita semuanya dari zaman Nabi Adam sampai akhir itu dikumpulkan, dan Allah akan membalas sesuai dengan perbuatan kita semuanya. Termasuk perbuatan orang-orang Yahudi Nasrani itu yang ingkar. Semuanya akan mendapat balasan sesuai dengan amal mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maksudnya Allah itu maha kuasa dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Terasipun wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbika wa mallahu bighafilin amma ta'malun.
Wallahu a'lam bishawab. Niki masih tetap pembahasan peralihan kiblat nggih, mantan panjang niki. Nah, maka dari itu tadi nanti jangan lupa untuk sholawat yang ada kalimat Anta Syamsun ya Habibi ya Muhammad ya Alusal Khafika ini ya Muayyad ya Mumajjad ya Imamal Qiblat. Rasulullah termasuk imam kedua kiblat. Di luar biasa itu kan udah kita jelaskan lah dari awal, ya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi جلال وجهك وعلم سلطانك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمن أحسن علينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إلى بهي نجم الدين وزوجته وبهي صفر وزوجته وبهي سود وزوجته وبهي Barid, Hamdani, Wazawjatain, Hadi, Khalid, Suyud, wa ila hadratir ruhi, ning Alitia binti Firdaus subhinan syukur, hadratir ruhi, ning Atina binti Ulin Nuha, wa ila hadratir ruhi, Mama Hajjah Latifah, wa ila Najmuddin, wa ila hadratir ruhi. Oh, Hajjah Mustaqimah. Amin. Al-Wahid. Hadal majlis mubarak. Allahumma ighfir lahum. Amin. Warhamhum. Amin. Wa'fu anhum. Amin. Wa ila hadratir rahim Bapak Mugiono Bintana Sentika, Bapak Mbah Rana Sentika, Bapak Sakti, wa Bapak Mugiono bin Ahmad Sodri, Bapak Sudira binti Darmin Widarto, Bapak Purwito, Bapak Madiksan bin Mat Husain, Bapak Mbah Surni binti Suradikarta, wa ila Jamil Al-Wahid. Amin. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'fu anhum Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran. Allahumma nas'alu barakata fi hadzal munasabah. Amin. Tafsir Jalal. Amin. Jami' khas Pak Mas Robi wa ahli baiti. Amin. Wa ila nahnu jami'an. Amin. Hadra fi hadzal bait. Amin. Ya Allah. Amin. Istajib du'ana jami'an ya Allah ya Rabb. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa lana biha min jami'il hajat. Amin. Wa tutahhirna biha min jami'il ma'asi wal sayyi'at. Amin. Wa tarfa'na biha 'indaka a'la darajat. Wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Amin. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وخاتمة حسنة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الخلاء والبلاء والوباء عن الفيروس وغيره. اشفنا شفاء تامة وعافنا في أبداننا جميعا.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين. وفي الآخرة حسنة آمين. وقنا عذاب النار آمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. هو الحبيب الذي ورجى شفاعته لكل حول من الأوال منتهين. أعوذ بالله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kelihatan Khalil beserta tafsir Al-Quran, mudah-mudahan Abu Dede. diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.